Dalam sebuah hadis itu disebutkan, silakan diikuti semuanya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Zat yang maha penyayang. Sayangilah oleh kalian siapa saja yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian siapa saja yang ada di langit. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita itu saling kasih sayang, tidak hanya antara sesama manusia, bahkan terhadap lingkungan kita harus kasih sayang. Kepada binatang ya kasih sayang, kepada tanaman kasih sayang. Nah, ketika kita saling kasih sayang terutama sesama manusia, maka kata Nabi, nanti penduduk langit akan menyayangi kita, para malaikat akan menyayangi kita. Lah kok misalkan masih ribut aja ya antar tetangga, nah itu tanda-tanda nanti gak akan disayang oleh para malaikat. Jadi ada sebuah hikayat. Jadi diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Nabi, di mana kalau Umar ini orangnya gagah, orangnya kuat, pemberani. Bahkan salah satu keutamaannya, Sayyidina Umar bin Khattab ketika melewati suatu jalan, maka setan gak akan berani melewati jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Ya beda dengan kita. Kita nanti pulang ya di belakang Gondoruwo, kuntilanak, ngikuti semuanya. Lah Umar bin Khattab itu gak ada. Ketika lewat di jalan sini, setan akan cari jalan lain. Itu hebatnya Umar bin Khattab. Kuat, gagah, berani. Bahkan punya kebiasaan kalau sholat witir, memang sengaja ngambilnya di sepertiga malam. Kebiasaannya sepertiga malam sholat witir. Berbeda dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq kalau sholat witir, beliau itu sholatnya sebelum tidur. Kenapa? Khawatir nanti di sepertiga malam bablas tidak bangun. Dan ini dibolehkan semuanya. Witir itu termasuk sholat malam, boleh dilakukan sebelum tidur, boleh dilakukan setelah tidur. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, yang lebih afdol adalah setelah bangun dari tidur. Kenapa? Karena otomatis juga masuk sebagai tahajud. Jadi tahajud itu syaratnya dia sudah sholat isya, dia sudah bangun dari tidur. Sholat apa saja kalau dilakukan setelah isya bangun dari tidur, maka dia dikriteriakan sebagai tahajud. Sholat hajat jam 3 malam, sholat tasbih jam 3 malam, sholat istikharah jam 3 malam, dan dilakukan setelah bangun tidur semuanya, maka di samping masuk hajat, masuk tasbih, masuk istikharah, masuk sholat-sholat yang kita niatkan, maka itu juga masuk tahajud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk bapak ibu, kalau memang kecapean, wah ini kayaknya kecapean saya full dari pagi, gak ada istirahatnya, saya khawatir nanti malam tidak bisa bangun untuk sholat tahajud, maka sebelum tidur boleh sholat witir duluan. Kalau seandainya kok bisa bangun, alhamdulillah, nanti tetap bisa tahajud dengan syarat tidak usah witir lagi. Witir berapa rakaat bu? Minimal 1, maksimal berapa? 11. Harus ingat, ulangi, witir berapa rakaat? Minimal 1, maksimal berapa? Yang biasa kita kerjakan saat Ramadan 3. Yang afdol saat mengerjakan 3 langsung 1 salam, apa 2 plus 1? 2 plus 1. Kenapa? 2 plus 1 semakin banyak gerakannya.
semakin banyak doa yang dibaca, tasyahudnya juga banyak, maka itu semakin banyak pahalanya. Tapi kita nggak boleh nyalakan yang langsung 3 1 salam, itu juga sah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, ini di samping saya banyak hadiah. Yang mau dapat hadiah silahkan bacakan niat sholat witir. Pinjam mic-nya, bawa sini. Lut, ambil. Oke, silahkan. Angkat tangan, kasih Abah Joni. Niat witir 1 rakaat. Silahkan. Hadiah pertama. Makan. Silahkan bunting dulu. Nah, wis langsung dapat, ibu belum jawab wis dapat gorengan. Sik kurang apa itu. Oke, silakan Buning. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usolli sunatan rakaatul fitri rakaatain lillahi ta'ala. Usolli sunatan rakaatul fitri lillahi ta'ala. Kok bingung gitu? Coba sekali lagi. Usolli sunatan rakaatul fitri lillahi ta'ala. Betul apa salah? Oh, salah Buning. Tapi kalau di sini ini hebatnya meskipun salah tetap dapat hadiah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, yang mau memperbaiki silakan. Silakan. Nah, bagian Abah Joni. Oh, itu bah di luar ada, di dalam ada. Silakan. Yang di luar siapa yang angkat tangan? Yang di dalam juga ada. Silakan dipilih. Oke. Yang di luar kalau mau angkat tangan maju ke depan, angkat tangan berdiri biar kelihatan. Ya, silakan. Betul salah? Salah mana? Tapi salahnya loh dapat hadiah. Masih salah. Silakan di belakang itu yang ngacung duluan, Mbak Mei. Masih salah. Rakaat ini itu artinya 2. Oke, silakan Mbak Mei. 1 rakaat. Yuk. Masih salah. Wes, stop. Nah, wes ambilkan itu paruh lah. Ini wakis. Saya sebentar tetap dapat hadiah di paruh itu. Oh, langsung mana ya? Wes, biar nyucinya bersih ya, dapat. Ah, itu. Oke, bersama-sama. Usolli sunnatal witri. Kalau 1 arti bahasa Arabnya apa? Rakaatan, bukan rakaata ini. Ulangi. 1 2 3 usolli sunnatal witri. Rakaatan. Kalau menghadap kiblat berarti mustaqbilal kiblati. Kalau bermakmum makmuman lillahi ta'ala. Gitu. Kalau bisa ya, kalau memang kita bisa bangun, alhamdulillah. Kalau misalkan lengkap, sholat hajat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, tasbih 4 rakaat, sholat sunnah taubat 2 rakaat, ditambah istikharah, misalkan ada sesuatu yang ingin dipilih, baru ditutup dengan witir, itu baru afdal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Sayyidina Umar itu suatu ketika dikatakan dalam kitab ini, kana yamshi fi sikakil Madinah. Sayyidina Umar pernah sedang berjalan-jalan di lorong-lorong gang kota Madinah. Fara'a sabiyan kana fi yadihi usfurun wa kana yal'abu bihi. Kemudian ketika jalan-jalan di lorong-lorong kota Madinah, Sayyidina Umar itu melihat anak kecil, di tangannya itu ada burung, dan burungnya itu dibuat mainan. Ditarik ke sini, lehernya diangkat-angkat, sayapnya ditarik, diputar-putar. Nah, ketika Sayyidina Umar melihat anak kecil memainkan burung seperti itu, farahima Umaru dzalikal usfura fashtarahu minas sabiyyi fa'ataqahu.
Lalu Sayyidina Umar menghampiri anak kecil yang mainan burung itu. Karena Sayyidina Umar kasihan, kemudian burung itu dibeli dari anak kecil itu. Dibeli. Saya beli, Dek, burungnya. Adiknya seneng karena apa? Dikasih uang, dikasihkan burungnya. Ternyata bukan disimpan atau dikandangin, enggak. Setelah dibeli, tapi apa? Dilepas. Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu taala anhu ra'ahul jumhur fil manam. Lalu tatkala wafat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, maka ada mayoritas ulama, ada ulama yang bermimpi melihat beliau di dalam tidurnya. Ada ulama yang bermimpi Sayyidina Umar. Nah, ketika bermimpi Sayyidina Umar, ulama itu ketemu kemudian bertanya, fasa'aluhu an halihi faqalu ma fa'alallahu bika. Kepo ulama ini, pengen tahu tentang kondisinya Sayyidina Umar. Maka mereka berkata, wahai Umar, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Ternyata Sayyidina Umar mengatakan, ghafarali wa tajawaza anni. Allah mengampuni kepada saya dan dimaafkan segala kesalahan saya, katanya Sayyidina Umar. Kemudian penasaran ulama ini bertanya, bi ayyi syai'in bijudika au bi'adlika au bizuhdika, dengan sebab amal apa engkau diampuni dan dimaafkan semua kesalahan Anda? Apakah karena kedermawanan Anda, atau karena sikap adil Anda, atau karena sikap zuhud Anda? Ternyata jawabannya Umar mengejutkan. Lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni biturabi wa taraktumuni wahidan. Tatkala kalian telah meletakkan saya di dalam kubur dan kalian telah menutupi saya dengan tanah dan kalian telah meninggalkan saya sendirian, fadakhala alayya malakani mahibani tara akli warta'adat mafasili min haibatihima. Ketika kalian sudah meninggalkan saya sendirian di dalam kubur, ternyata ada dua malaikat yang sangat menakutkan. Tiba-tiba ketika saya melihat malaikat yang menakutkan, akal saya langsung tiba-tiba hilang, bodoh mendadak. Itu Umar yang ibadahnya luar biasa. Itu Umar yang setan takut kepadanya. Nah, coba bayangkan kita dengan amal ya seadanya kayak gini, tiba-tiba malaikat dua yaitu Mungkar dan Nakir datang, tambah-tambah kita bingung. Sayyidina Umar aja bingung. Akal saya terbang kemana-mana, bingung. Dan gemetarlah semua persendian saya karena takut terhadap kedua malaikat itu. Karena malaikat itu ya yang dibawa itu pukulan. Pukulannya itu ya kurang lebih besarnya sebesar gunung Uhud. Kalau ada orang ditanya dengan satu pertanyaan dan tidak bisa menjawab, maka itu yang akan dipukulkan. Ketika dipukulkan, mata lepas, krusuk, remuk, tangan ke sana, ini, dan makam kita, kuburan kita terbakar 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari 7 malam, nyambung lagi, dikasih pertanyaan kedua. Itu kok kayak enggak percaya sih. Yang enggak percaya boleh nyoba. Coba ada yang mati nanti testimoni. Enggak bener ternyata Ustaz ini ceritain. Ada yang mau testimoni nanti ya. Nah, gitu ceritanya. Dan pernah saya sampaikan, orang yang bisa menjawab pertanyaan, orang yang menjaga sholat 5 waktu. Karena apa? Jawaban pertanyaan semuanya ada dalam sholat. Siapa Tuhanmu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya Allah. Siapa Tuhanmu? Ada jawabannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ada jawabannya, Muhammad. Wa ma kitabukah? Apa kitabmu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Al-Qur'an yang kita baca. Wa ma qiblatukah? Aina qiblatukah? Mana kiblatmu? Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati.
makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita sholat biasanya ngadep ke kiblat, kemana? Ka'bah. Ada jawabannya. Waman ikhwanika, siapa saudaramu? Ketika kita jamaah ketemu sama saudara muslim, saudara muslimah, bisa jawab semuanya. Nah, kalau Imam Ghazali menceritakan sebelum dua ini masih ada lagi satu malaikat, namanya malaikat Rumman. Sebelum dua malaikat yang menakutkan, ada satu malaikat namanya malaikat Rumman. Malaikat Rumman ini baik kepada siapapun. Kepada orang beriman baik, kepada orang kafir juga baik. Datang malaikat Rumman, terus dibangunkan. Hei Lutfi, kamu sudah mati, bangun. Bukan Lutfi ini, Lutfi yang geluran itu. Itu kan Lutfi Al-Anwar. Lutfi yang tinggal di Geluran, Meloko, dekatnya Masjid Al-Hidayah. Hei Lutfi, kamu sudah mati, bangun Lutfi itu. Kamu tulis amalmu yang baik dan yang buruk. Si Lutfi ini ngomong, saya nggak punya bolpen, gunakan jarimu. Saya nggak punya tinta, gunakan ludahmu. Saya nggak punya kertas, gunakan kain kafanmu. Nulis akhirnya Lutfi. Saya pernah ninggalin Ustadz waktu mau berangkat ke Masangan Kulon. Ditulis dalam amal-amal buruk. Loh iya wong saya ditinggal. Lot ditinggal wis di sono. Iki kurang ajar iki. Nulis akhirnya. Aduh. Enggak, tapi saya enggak dendam. Cuma sakit hati saya sampai sekarang. Makanya saya sampai sekarang ingat. Makanya hati-hati kalau nyakiti hati orang itu meskipun minta maaf, tetap ingat. Apalagi Lutfi enggak minta maaf sampai sekarang. Ini tambah parah itu. Enggak Lut, bercanda ya. Aman ya? Iya, tapi kamu tak tuntut di akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Enggak, bercanda. Kamu tulis semua amalanmu yang baik dan yang buruk. Ditulis. Dan itu enggak bisa bohong. Ya, nulis semuanya. Ketika sudah nulis, diserahkan. Ini malaikat sudah. Baru malaikat melaporkan kepada Allah. Dan kemudian setelah itu dua malaikat yang menakutkan ini baru datang. Pertanyaan, malaikat yang wajib diketahui ada 10. Silahkan sebutkan 10 malaikat. Oke, silakan mic-nya. Mic-nya di mana, Lut? Silakan. 10 malaikat. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dapat hadiah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Malaikat itu banyak. Kalau yang 10 ini cuma yang wajib diketahui. Termasuk Nabi yang 25 itu Rasul yang wajib diketahui. Tapi yang tidak wajib diketahui, yang wakih itu banyak itu. Banyak. Ada 124.000 Nabi dan Rasul. Itu yang tidak kita ketahui. Di antara 124.000 itu ada 313 Rasul. Nah, dari 313 Rasul itu 25 itu yang wajib diketahui. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka masuklah menemui saya dua malaikat yang sangat menakutkan. Maka terbanglah akal saya, gemeter semua persendian saya karena takut kepada kedua malaikat itu. Wa akhadani wa ajlasani wa arada ayyas'alani fasami'tu nidaan minal hatifi. Dan kedua malaikat itu memegang saya, mendudukkan saya, dan saat kedua malaikat itu hendak bertanya kepada saya, tiba-tiba terdapat suara. Tiba-tiba ada suara. Utruka abdi wala tukhawwifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu. Kalian berdua, hei Mungkar dan Nakir, tinggalkan hambaku itu. Jangan kalian membuat takut dirinya, karena sesungguhnya aku telah mengasihinya, aku telah memaafkan segala kesalahan darinya. Tiba-tiba ada suara itu. Li'annahu rahima usfuran fid dunya
farahimtuhu fil uqba, karena sesungguhnya dia telah mengasihi seekor burung kecil saat di dunia, maka aku mengasihinya saat di negeri akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi cuma mengasihi burung kecil. Jadi bisa jadi seseorang itu masuk surga karena hal yang kecil, yang kadang-kadang remeh. Ngasih 1.000 rupiah kepada yang minta-minta, tapi ternyata 1.000 rupiah itu sangat berharga untuk dia. Loh, itu bisa jadi. Bisa jadi mungkin ibadah-ibadah kita mungkin tidak diterima. Lah kok ternyata ibadah yang diterima gara-gara live streaming tok. Bisa masuk surga gara-gara live streaming. Bisa jadi amal-amal ibadah kita nggak diterima. Lah yang diterima amal ibadah ketika jadi MC Al-Anwar tok. Bisa saja masuk surga. Meskipun tidur, cuma pas MC cuma pas MC itu diterima amalnya, bisa jadi.